Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Libur lebaran dan cuti bersama ditetapkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kita simak pernyataannya. Pemerintah telah menetapkan libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada tanggal 2 dan 3 Mei 2022 dan juga menetapkan cuti bersama Idul Fitri yaitu pada 29 April, 4, 5, dan 6 Mei 2022. Keputusan mengenai cuti bersama ini akan diatur lebih rinci melalui keputusan bersama menteri-menteri terkait. Cuti bersama ini dapat digunakan untuk bersilaturahmi dengan orang tua, dengan keluarga, dan handiatolan di kampung halaman. Namun, perlu tetap saya tegaskan bahwa pandemi belum sepenuhnya selesai. Setelah 2 tahun ditiadakan akibat pandemi COVID-19, pemerintah memperbolehkan mudik lebaran kembali digelar tahun ini. Mudik lebaran diperbolehkan kembali digelar seiring dengan menurunnya kasus COVID-19. Jadi secara resmi Presiden telah menetapkan cuti bersama dan libur nasional yaitu tanggal 2 dan 3, kemudian cuti bersama tanggal 29 April dan 4 dan 6 Mei. Namun tetap memperhatikan tentang protokol kesehatan ya, karena pandemi ini belum sepenuhnya selesai. Mengantisipasi tentang lonjakan pemudik ini, Menteri Perhubungan memberikan pernyataan sebagai berikut. Kami sudah melakukan koordinasi dengan Pak Menteri PMK dan sejumlah stakeholder. Kita sedang menindaklanjuti beberapa hal, satu berkaitan dengan usulan libur, nanti akan diputuskan oleh Presiden, juga berkaitan dengan tata cara mudik nanti. Pada dasarnya mudik dipersilahkan, tetapi dengan prokes yang ketat, di mana para mereka yang mudik diwajibkan sudah booster atau vaksin 3 kali. Dari Menteri Perhubungan, kemudian Menteri Koordinator Maritim dan Investasi memberikan pernyataan sebagai berikut. Pemerintah juga akan melakukan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan saat selesai tarawih dan tempat publik lainnya seperti stasiun, bandara, terminal, bis, pusat keramaian, dan tempat-tempat pelaksanaan mudik bersama. Hal ini dilakukan semata-mata untuk tetap menjaga momen pandemi dalam kondisi yang baik ini. Dari Kementerian Perhubungan dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi memberikan pernyataan bahwa syarat utama bagi masyarakat yang ingin mudik adalah sudah melaksanakan vaksin booster atau vaksin ketiga. Nanti akan diberlakukan cek secara random oleh Kementerian Perhubungan apabila memang ada masyarakat yang belum melaksanakan vaksin booster, akan dilakukan vaksin booster di tempat. Dari epidemiolog pun memberikan tanggapan mengenai syarat dari pemerintah tersebut. Kita simak pernyataannya. Status lansia perlu untuk mendapatkan booster ini menjadi sangat urgent ya, karena risikonya ya, termasuk bahwa kalau dia misalnya mau melakukan ikut dalam aktivitas mudik ini, harus pastikan selain sudah di booster, yang bersangkutan ini dalam kondisi terkendali atau status kesehatannya secara umum terkendali. Dalam aturan mudik terbaru disebutkan, selain punya Peduli Lindungi, warga yang sudah mendapat vaksin lengkap dan booster tidak wajib menunjukkan hasil tes negatif, RT-PCR, atau rapid test antigen.
Sementara warga yang sudah mendapatkan vaksin lengkap dosis 1 dan 2 harus menunjukkan hasil negatif rapid test antigen dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan warga yang baru mendapat vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Pemudik juga wajib memiliki peduli lindungi, menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu, dan masker diganti secara berkala setiap 4 jam. Mengenai syarat mutlak vaksin booster ini pun mendapatkan reaksi dari para penumpang atau dari masyarakat. Kita simak juga tanggapan dari penumpang. Kedua, jadi wajib antigen. Wajib antigen. Nah, abang merasa repot banget. Karena informasinya kurang. Karena kemarin kan udah nggak pakai antigen kan. Tapi tiba-tiba berubah lagi. Tiba-tiba berubah lagi peraturan. Nggak ada pemberitahuan. Jadi terus repot. Dampaknya gimana? Abang merasa telat nggak nih pesawat ini? Kemungkinan bisa telat. Oh, merasa kecewa nggak sih bang? Kecewa banget. Jadi harusnya bagaimana nih? Ya diluasin aja lah. Ada aturan harus antigen kalau belum vaksin booster, Pak. Tanggapannya gimana Bang Chandra? Tadi kan kemarin sempat dihapus tuh sekarang diwajibkan lagi. Buru-buru sih, gitu. Jadi orang kan banyak yang nggak tahu ya. Harusnya ada sosialisasi dulu, juga mungkin kan masih lama ya, gitu aja sih Pak. Banyak yang terlambat dong ini pesawatnya. Iya. Kalau saya sih, teman saya ini ya sama sih, tanggal 11. Ini udah harus jam 10, setengah jam lagi. Ini juga ngantri gitu. Iya. Dan lokasi antigennya juga jauh-jauh. Jadi pemerintah sudah menetapkan libur nasional dan cuti bersama bagi masyarakat yang mau melaksanakan mudik lewat jalur darat maupun pesawat. Syarat utama adalah sudah melaksanakan vaksin ketiga atau vaksin booster. Bagi yang baru 2 kali melaksanakan vaksin itu tes PCR 3 kali 24 jam. Kemudian bagi yang 1 kali melaksanakan tes antigen dan PCR 3 kali 24 jam. Ini mendapat reaksi dari penumpang yang kemarin sudah mendapat informasi bahwa tidak perlu melaksanakan antigen atau PCR ya kalau naik pesawat. Akibatnya ada beberapa penumpang yang ketinggalan atau tertunda naik pesawat. Ini tentunya merugikan ya. Kenapa tiba-tiba berubah lagi aturannya? Itu sih. Memang ada nilai positifnya. Tapi harusnya hal ini disosialisasikan sejauh hari sebelumnya. Apakah memang wajib tetap booster atau apapun itu kebijakannya tetap harus disosialisasikan sehingga dampaknya tidak merugikan ke masyarakat, dalam ini calon penumpang pesawat. Hal yang perlu diantisipasi di daerah yaitu kemungkinan ini luapan atau banjir atau luapan masyarakat yang di ibu kota atau di perantauan yang ingin balik ke daerah atau mudik ke daerah itu sangat besar, sehingga perlu antisipasi, perlu kewaspadaan yang cukup tinggi bagi masyarakat atau Sobat Kopassus yang sudah melaksanakan booster. Mungkin tetap harus jaga protokol kesehatan, tetap pakai masker, kemudian waspada, antisipasi, jangan sampai kembali lagi nanti ke Jakarta kita malah jadi sakit, karena kita tidak tahu nanti di daerah mungkin karena sudah 2 tahun ini kita ditahan untuk tidak pulang kampung atau mudik, kemudian bertemu dengan teman-teman yang mungkin pasti kalau saya sendiri saja dari grup-grup WA teman-teman di daerah sudah merencanakan akan halal bihalal atau buka puasa bersama nanti. Itu dari saya pribadi ya, itu tentunya mungkin dari Sobat Kopassus yang lain mengalami hal yang sama.
itu perlu diantisipasi. Jangan kita sampai terlena atau tidak menerapkan protokol kesehatan. Kalau bagi saya tetap pakai maskernya saja. Kalau dibilang kita terlalu takut atau sok-sok yang lain, biarkan saja. Kita tetap lebih baik protektif atau menjaga antisipasi daripada nanti kita yang akan merugi. Itu menurut pendapat saya ya. Semoga nanti cuti lebaran kali ini, tahun ini, atau libur mudik tahun ini bisa menambah keterdekatan kita dengan keluarga, dengan teman-teman kita yang sepermainan kita waktu kecil, teman sekolah dan sebagainya. Jangan sampai malah pulang dari mudik malah kita yang sakit. Itu saja sih harapan saya. Silakan dari Sobat Kopassus yang mempunyai pendapat lain, tulis di komen, kritik, saran dan sebagainya, kita akan balas. Terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain yang ada di playlist. Sampai jumpa. Salam Kopassus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopassus.